Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitra dari kelas 1A penyuluh pertanian berkelanjutan. Di sini saya akan membuat mol nasi basi atau mikroorganisme lokal dari nasi basi. Mol nasi basi mempunyai dua manfaat utama. Yang pertama, sebagai dekomposer dalam pembuatan kompos, dan yang kedua sebagai pupuk langsung yang diberikan ke tanaman. Nah, untuk membuat mol nasi basi, saya hanya membutuhkan 3 bahan saja, yaitu pertama, nasi yang telah saya basikan dengan disimpan selama 3-4 hari hingga muncul jamur, yaitu jamur Trichoderma pada nasi. Yang kedua itu gula pasir dengan takaran 3-5 sendok. Yang terakhir, air matang yang telah didinginkan dengan secukupnya. Langkah pertama dalam membuat mol nasi basi ini adalah nasi ini harus disimpan dulu kurang lebih 3-5 hari di tempat gelap dalam keadaan tertutup. Nah, setelah 3 hari berlalu, ini saatnya kita buka. Nah, terlihat sudah ada jamur Trichoderma. Jamur inilah yang menjadi bahan utama dalam pembuatan mol nasi basi yang dibuat. Langkah selanjutnya dalam pembuatan mol nasi basi adalah air yang sudah matang dan sudah didinginkan kita tuang ke dalam wadah. Setelah itu, masukkan 3-5 sendok gula pasir. Untuk jalur tengah, kita masukkan 4 sendok saja. 1, 2, 3, 4. Oke, lalu kita aduk secara merata. Setelah gulanya larut, kita masukkan nasi basi yang telah ditumbuhi jamur Trichoderma. Jamur Trichoderma ini sangat bermanfaat bagi dalam proses dekomposisi, dalam pembuatan pupuk kompos maupun untuk melindungi akar tanaman dari serangan bakteri atau jamur dan gen. Kemudian, kita aduk secara merata dengan air gula yang tadi. Nah, setelah diaduk rata, jadi ini sudah terjadi percampuran homogen antara air matang, gula, dan nasi basi yang telah ditumbuhi jamur. Langkah terakhir adalah semua bahan yang telah dicampur kita masukkan ke dalam botol plastik bekas. Nah, ini hasil tuangnya. Kita tutup ya. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam botol, lalu kita hubungkan dengan botol yang sudah terisi air dengan masing-masing. Tutup botolnya itu diberi lubang udara. Kemudian kita hubungkan dengan selang kecil plastik. Ujung selang plastik ini harus terendam dalam air. Seperti itu. Sedangkan ujung selang satunya tidak diperkenankan untuk tersentuh dengan cairan mol nasi basi. Seperti ini. Setelah itu kita beri salotip atau lakban guna untuk menutupi lubang atau sela-sela yang dapat membuat udara masuk ke dalam botol. Oke, inilah mol nasi basi yang telah dibuat dan akan disimpan selama 1 atau 2 minggu, dan setelah disimpan kita buka, dan sebagai tanda keberhasilan adalah
pada saat kita buka, tercium bau asam seperti bau tape, berarti mol nasi basinya sudah siap untuk digunakan. Untuk penggunaannya, jika kita gunakan sebagai dekomposer pada pupuk kompos, maka mol nasi basi ini kita campurkan dengan air dengan perbandingan 1:5. Atau 1 liter mol nasi basi dicampur dengan 5 liter air dan dicampurkan pada media kompos yang kita buat. Nah, untuk penggunaannya bagi tanaman, jika kita siramkan pada media tanam di sekitar perakaran tanaman, maka mol nasi basi ini kita campurkan dengan air dengan perbandingan 1:15. Sedangkan jika disemprotkan pada bagian tanaman, maka mol nasi basi ini kita campurkan dengan air dengan perbandingan 1:20. Jadi, manfaat mol nasi basi adalah sebagai penambah nutrisi dan sebagai fungisida pada tanaman, terutama bagi akar tanaman yang sering terserang jamur patogen. Nah, inilah mol nasi basi yang telah dibuat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.